Halo gengs, balik lagi bareng kembarnya Ardito Pramono dari Beniang Berbeda. Nah, gue di Mas Irfai, jurusan Manajemen Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini gue akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara mendekati cewek. Wait, lu kan jomblo. Salah. Kita ulang. Nah, pada video kali ini gue akan berbagi tutorial cara memasukkan atau menyelesaikan beberapa data menggunakan Microsoft Excel. Bukan berarti gue mengajarin ini gue udah pro ya teman-teman, karena ya masih noob juga, ranknya juga masih epic. Nah, di sini merupakan salah satu pemenuhan tugas atau ujian tengah semester dari dosen pengampu, yaitu Cikgu Papi Gaming. Teman-teman bisa nanti lihat YouTube-nya di description di bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus-rumus yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan data-data di Microsoft Excel. Ya, kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang penting kita usaha. Kalau kita nggak usaha, kita nggak akan bisa mendapatkannya. Setuju? Baca. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Nah, gengs, kita sudah masuk untuk tampilannya soal yang pertama. Di sini sudah sediain beberapa data. Yang pertama ada data B dan data A. Nah, untuk soalnya itu kita disuruh menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Nah, langsung saja mungkin kita mulai untuk soal yang pertama, yaitu untuk penjumlahan sendiri, teman-teman. Di sini ditanya itu hasil penjumlahan dari data A dan data B. Nah, untuk rumusnya sendiri tidak macam-macam. Di sini kita buat sama dengan, lalu kita klik angkanya langsung, data yang pertama, kemudian sesuai dengan perintah yaitu tambah, kita klik tambah, dan kita klik data yang kedua. Lalu langsung kita klik enter, teman-teman. Nah, langsung muncul untuk hasilnya sendiri. Nah, teman-teman nggak perlu cari satu persatu, karena sebagaimana fungsi Excel sendiri yaitu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi teman-teman bisa langsung tarik datanya sampai di data yang terakhir. Nah, untuk hasilnya sendiri langsung muncul, teman-teman, itu hasil penjumlahan. Nah, yang kedua itu kita diminta untuk hasil dari pengurangan, teman-teman. Seperti yang tadi, untuk rumusnya sendiri sama dengan kita klik data yang pertama, kemudian kita klik tanda kurang, tinggal kita klik data yang kedua. Lalu tinggal kita klik enter deh. Nah, langsung muncul, teman-teman. Untuk data-data selanjutnya sama seperti yang tadi, kita tinggal copy, teman-teman. Atau kita tinggal tarik tanda panahnya ke bawah sampai ke data yang terakhir. Nah, udah muncul, teman-teman. Jadi, untuk data penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Kita lanjut ke data untuk perkalian. Nah, rumusnya sama, yaitu sama dengan klik data yang pertama, kemudian kita klik tanda bintang. Nah, tanda bintang ini disebut juga perkalian, teman-teman. Lalu tinggal kita klik datanya yang kedua. Lalu kita klik enter deh. Nah, langsung muncul untuk datanya sendiri. Kita langsung bisa tarik sudut kanan bawahnya. Kita tarik ke bawah. Nah, datanya juga langsung muncul, teman-teman. Selanjutnya kita ada di soal pembagian. Sama seperti sebelum-sebelumnya, rumusnya yaitu sama dengan data yang pertama, kemudian kita klik bagi dengan data yang kedua. Tinggal kita klik enter deh. Nah, untuk hasilnya sendiri muncul seperti ini, teman-teman. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman, langsung muncul hasilnya seperti ini. Mungkin kita buat komanya aja, teman-teman ya. Nah, itu lebih jelasnya. Kemudian di soal yang ke berapa nih? Keempat, teman-teman. Nah, ya di soal yang kelima, teman-teman.
Soal yang kelima, di sini data A dikali dengan 10%. Jadi tinggal kita klik sama dengan data A yang di paling ujung ya teman-teman. Data A tinggal kita kalikan dengan 10%. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, langsung muncul hasilnya dan tinggal kita tarik saja tanda panahnya untuk data-data selanjutnya. Nah, langsung muncul teman-teman. Seperti sama sebelumnya, ini hanya untuk data B. Data B berarti yang di 35. Nah, 35 atau data B tinggal kita kalikan dengan 20%. Nah, kita klik enter, langsung muncul teman-teman. Tinggal kita tarik ke bawah untuk datanya sudah muncul. Nah, untuk yang soal yang terakhir tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Rumusnya yaitu sama dengan data B yaitu data yang 35, kita kurang, kemudian kita kasih tanda kurung dan data B lagi teman-teman. Jadi kita klik lagi data B-nya dikali 20%. Nah, so muncul teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus. Nah, jika sudah muncul hasilnya seperti biasa, tinggal kita tarik ke bawah. Selesai deh. Nah, sebelumnya masih ada nih teman-teman. Kita disuruh mencari nih total dari penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain sebagainya. Ada total, rata-rata, dan nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Nah, untuk total sendiri, rumusnya itu pernah kita bahas pada video sebelum-sebelumnya, yaitu sama dengan sum. Tinggal kita copy deh datanya yang mana mau kita jumlahin. Nah, tinggal kita tarik. Lalu kita tarik teman-teman. Lalu kita klik enter. Kelebihan teman-teman. Nah, oke. Kita ulangin, coba ya kita ulangin. Sama dengan sum. Kemudian kita copy datanya. Jangan sampai kelewatan teman-teman. Ya. Nah, jika sudah tinggal kita klik enter. Nah, untuk hasilnya langsung muncul dan kita tinggal tarik ke samping teman-teman. Tarik ke samping tanda panahnya. Nah, muncul deh. Jadi tidak perlu capek-capek untuk mengerjakannya. Untuk rata-rata rumusnya itu juga pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu sama dengan average. Kemudian ya tinggal kita copy datanya. Kita copy datanya. Stop. Nah, ya. Nah, tinggal kita klik enter. Dan untuk yang seterusnya seperti yang tadi tinggal kita tarik ke samping. Nah, sudah muncul teman-teman. Sudah muncul, tinggal kita rapikan mungkin biar kelihatan hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi itu rumusnya sama dengan max. Max artinya kan maksimum teman-teman. Jadi bisa kita buat dengan nilai tertinggi. Tinggal kita copy datanya. Tinggal kita klik enter. Nah, untuk nilai tertingginya itu 169. Tinggal kita tarik ke samping untuk mengetahui nilai tertinggi dari tiap-tiap hasil penjumlahan ataupun pengurangan yang tadi teman-teman. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita buat nilai terendah. Nilai terendah yaitu sama dengan min. Tinggal kita
copy datanya. Oke. Kelewatan teman-teman. Nah, sampai di 83. Kita klik enter. Nah, nilai terendahnya juga sudah muncul dan tinggal kita tarik ke samping. Oke. Nah, yang terakhir itu untuk jumlah item. Jumlah item itu jumlah banyaknya data teman-teman. Misalnya ini kan data yang pertama itu ada 45 sampai data yang terakhir itu ada 46. Nah, jadi kita mau mencari tahu berapa banyak datanya. Rumusnya itu sama dengan count tinggal kita tarik. Nah, sampai di sini. Kita klik enter. Nah, sudah muncul untuk jumlah itemnya 34 dan kita tarik apakah sama. Nah, semuanya sama berjumlah 34. Jadi untuk soal yang pertama kita berhasil. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke tampilan soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari soal yang pertama, tapi di sini kita untuk menghitung selesaikan tabulasi upah dari karyawan. PT lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya dan datanglah sini untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Cikgu Papi memang jago banget dibuat kata-kata seperti ini. Biar mahasiswanya lebih semangat untuk mengerjakannya, ya kan? Nah, jadi untuk rumus yang pertama yaitu upah kotor atau bruto. Sini upah kerja per jam sudah ditentukan yaitu sebesar 35.000 dan jam kerjanya juga sudah ditentukan. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya sama dengan jam kerja kita kalikan dengan upah kerja per jam. Nah, jika sudah, kita harus mengunci datanya terlebih dahulu agar nanti saat kita tarik ke bawah datanya tidak sama semua. Yaitu dengan klik F4 di setelah huruf M. Jika sudah, tinggal kita klik enter. Nah, untuk hasilnya sendiri langsung masuk yaitu 1.400.000. Dan seperti biasa untuk data-data selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, langsung muncul teman-teman. Kemudian ada upah lembur. Nah, rumusnya sama dengan jam lembur kita kalikan dengan upah lembur per jam. Nih, 50.000. Dan jangan lupa kita klik F4 di datanya agar dia terkunci dan bisa untuk ditarik ke bawah. Nah, jika sudah, tinggal kita klik atau tarik ke bawah tanda panahnya. Oke, langsung masuk teman-teman. Selanjutnya itu ada total upah. Nah, total upah sendiri kita dapatkan dari total upah kotor yang ditambah dengan upah lembur teman-teman. Jadi rumusnya sama dengan upah kotor kita tambah dengan upah lembur. Langsung kita klik. Nah, untuk total upahnya juga sudah masuk dan tinggal kita tarik saja ke bawah. Oke, gampang banget ah. Nah, untuk pajaknya di sini juga ditentukan untuk pajak penghasilan sebesar 5%. Jadi, untuk mencari pajaknya kita buat sama dengan total upah, kemudian kita kalikan dengan pajak penghasilan. Dan jangan lupa setelah huruf M kita kunci dengan kita klik F4 hingga muncul tanda $, seperti ini teman-teman. Kita klik enter. Nah, tinggal kita klik tanda panahnya dan tarik ke bawah. Oke. Yang terakhir itu total upah bersih atau neto. Total upah bersih didapatkan dari total upah seluruhnya kita kurangi dengan pajak. Jadi rumusnya sama dengan total upah kita kurangi dengan pajak. Enter. Nah, total upah bersihnya sudah muncul dan tinggal kita tarik ke bawah.
Wah, gampang banget ini. Gampang ini. Kemudian kita disuruh mencari total upah seluruh karyawan. Seperti soal yang nomor pertama, total upah itu rumusnya sama dengan sum, lalu kita copy datanya, oke, stop. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, kemudian ada disuruh mencari rata-rata. Apa tadi rumusnya teman-teman? Yaitu sama dengan average. Kita copy datanya. Oke, stop. Sampai di sini. Oke. Nah, udah muncul untuk rata-ratanya. Dan untuk upah tertinggi sama, yaitu tertinggi max. Jadi rumusnya sama dengan max. Kita copy lagi datanya teman-teman. Oke. Nah, tinggal kita copy datanya. Stop. Oke. Nah, untuk upah tertinggi sudah muncul, dan yang terakhir itu upah terendah. Rumusnya sama dengan min, dan tinggal kita tarik. Wih, kelewatan teman-teman. Kita ulangi teman-teman. Nah, sama dengan min, susah banget teman-teman, mouse-nya lagi rusak. Atau mungkin Cik Papi mau nyumbangin mouse kan, biar lebih lancar. Nah, kita klik enter. Nah, hasilnya juga sudah muncul. Jadi untuk soal nomor kedua juga sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sedikit berbeda dari soal nomor 1 dan nomor 2, karena di sini kita mau menentukan grade nilainya dan statusnya, yaitu complete atau pilot. Nah, di sini juga sudah tersedia datanya dan juga sudah ada keterangannya. Untuk nilai 90 sampai 100 itu grade A dan seterusnya. Jadi di sini kita mau mencari apakah nilai mereka ini berada di grade keberapa, di grade apa, dan statusnya apa. Bukan status kita ya teman-teman, status nilainya. Nah, jadi kita langsung mungkin bisa masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya sendiri, sini saya akan jelasin pelan-pelan, yaitu sama dengan if kita copy datanya, data nilainya. Nah, jika sudah muncul data kopiannya seperti ini, kemudian kita klik lebih besar sama dengan 90. Nah, karena kita mau menentukan grade ya teman-teman. Jadi jika lebih besar dari 90, kita buat A itu dengan titik 2, tanda petik, A, tanda petik lagi, dan kasih titik 2 lagi. Kemudian kita klik lagi if. Nah, kesudah, kita klik lagi D2. Untuk datanya tadi kan D2. Jadi kalau kita klik D2, lebih besar sama dengan 80, itu nilainya di B. Nah, kita klik titik 2 lagi. Seterusnya kita buat lagi if datanya D2 lebih besar sama dengan 70, keterangannya yaitu C. Kita kasih titik 2 lagi. Kemudian kita buat if lagi. D2 lebih besar 60. Lebih besar sama dengan 60. Ini grade-nya D. Nah,
Yang terakhir if D2 titik 2, maaf teman-teman, D2 kita lupa masukkan untuk lebih kecil 60. Itu grade-nya sendiri itu grade E teman-teman. Jadi kita buat E. Nah, jika sudah, kita klik tanda kurung 2. Yes. Nah, grade-nya langsung muncul, itu dia nilai 67 berada di grade E. Nah, coba kita buktikan apakah benar atau tidak. Di grade D, nilainya 60 sampai 69. Jadi benar ya teman-teman. Dan tinggal kita tarik aja ke bawah teman-teman. Nah, untuk grade-nya sendiri sudah muncul. Selanjutnya kita mau mencari apakah nilai tersebut komplit atau lulus, apakah failed atau gagal teman-teman. Nah, kita masuk untuk yang soal selanjutnya, itu menentukan status apakah komplit atau failed. Rumusnya tidak jauh beda dari grade, yaitu if, kemudian kita masukkan nilainya. Jika sudah kita masukkan, kita buat lagi seperti yang tadi, yaitu lebih besar dari 70, lebih besar dari 70 atau lebih besar sama dengan, karena 70 juga masuk teman-teman, lebih besar sama dengan 70 titik 2. Kemudian kita klik penjelasannya komplit. Nah, tutup lagi, kita kasih titik 2 lagi, kita masukkan lagi rumus if. Ya, datanya D2. Kemudian penjelasannya yaitu lebih kecil dari 70. Dan keterangannya yaitu failed, gagal. Jika sudah, tinggal kita tutup. Nah, kita klik enter. Nah, langsung muncul statusnya apakah failed atau complete. Tinggal kita tarik ke bawah. Stop. Oke. Nah, langsung muncul teman-teman. Jadi untuk statusnya juga sudah muncul dan ternyata banyak yang failed teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang namanya di sini, ya bisa lebih belajar lagi deh. Biar nilainya komplit, sama-sama kita belajar, oke? Nah, untuk soal nomor 4 sudah berhasil dan kita lanjut ke soal nomor 5. Wait. Soal nomor 3 sudah berhasil. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Jangan banyak-banyak, nanti soal jadi tambah. Karena soalnya cuma sampai 4 teman-teman. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Nah, teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat. Nah, di sini sedikit berbeda dari soal-soal sebelumnya, banyak sih. Karena kita di sini yaitu menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP seperti video yang minggu-minggu lalu sudah kita kerjakan bareng-bareng. Nah, kita langsung buat masukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP Nah, kemudian kita masukkan value, lalu kita masukkan left. Kenapa ini kita masukkan left? Karena ini datanya berada di sebelah kiri, teman-teman. Jadi kita masukkan left, kemudian tinggal kita copy datanya. Nah, seperti ini. Kita klik 2, kita klik 1, lalu kita tutup kurung 2. Kemudian tinggal kita masukkan datanya, teman-teman. Datanya kita copy yang di posisi. Nah, jika sudah kita copy,
kita kasih titik 2 dan 2. Kenapa 2? Karena posisi atau kolom posisi ini kan berada di urutan yang kedua setelah kode kapal. Jadi kita klik 2, lalu kita klik titik 2 lagi, seru. Kita klik 0, dan jangan lupa untuk kita mengunci datanya. Bagaimana? Seperti biasa, setelah huruf kita klik F4 hingga muncul sampai angka seperti $. Nah, kemudian tinggal kita klik enter, yes. Nah, langsung masuk datanya, yaitu pelabuhan 1. Seperti sebelum-sebelumnya, tinggal kita tarik ke bawah untuk mengetahui data selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom agen. Rumusnya sama seperti yang tadi, jadi kita bisa copy, kita masukkan, dan di sini kita coba lihat di agen itu. Nah, ini agen itu berada di kolom ketiga. Nih, setelah kode kapal, posisi kapal, dan agen. Jika tadi posisi kapal di yang kedua, agen di ketiga, jadi tinggal kita ganti itunya menjadi 3. Jika sudah kita buat seperti ini, lalu tinggal kita klik enter saja. Nah, untuk agennya juga langsung muncul dan tinggal kita tarik ke bawah, teman-teman. Nah, untuk agen juga semua sudah muncul. Kita lanjut ke berangkat dari. Kita lanjut mengerjakan yang di data berangkat dari. Nah, di sini kita lihat untuk keterangan tabel bantunya, berangkat dari itu dia ke samping. Kalau tadi ke bawah vertikal atau VLOOKUP, jadi kalau ke samping itu horizontal. Belum jadi rumusnya sama dengan HLOOKUP. Nah, HLOOKUP, kemudian kita lihat untuk datanya sendiri itu menggunakan huruf B, PE, dan CSUS dan lain-lainnya. Nah, itu berada di kode kapal yang di paling kanan, teman-teman. Jadi tinggal kita klik right. Nggak perlu pakai palu karena dia di sini bukan angka tapi dia huruf, teman-teman. Lalu tinggal kita klik datanya, yaitu kode kapal. Nah, kemudian kita klik titik 2. Di sini diketahui itu dia menggunakan kodenya itu ada 3, teman-teman. Kayak misalnya BPE, SSI, MPA, dan JSU. Nah, jadi kita klik 3. Kemudian kita pisahkan lagi rumusnya dengan kita klik titik. Nah, tutup kurung 2. Kita pisahkan lagi dan kita masukkan datanya, data tabel bantunya, yaitu dari sini sampai ke sini. Dengan kita kunci F4. Kemudian tinggal kita klik ini seperti yang tadi untuk di berangkat dari, dan ininya yang kodenya kita taruh atau kita lihat berada di kolom keberapa. Di sini ya kolom kedua kan, karena di kolom pertama itu dia kode kapal, teman-teman. Jadi kita titik 2, kita klik 2, kemudian kita klik 2 lagi, kita klik 2, kemudian kita klik lagi 2. Kita mau mengisi kolom bongkar. Nah, kita lihat tabel bantunya yaitu ke bawah, berarti sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik data dasarnya. Nah, di sini data dasar itu berangkat. Jadi kita klik dari yang berangkat. Nah, F2. Kemudian kita klik titik 2 dan kita copy datanya. Nah, jika sudah, jangan lupa kita klik F4 untuk mengunci. Kita klik lagi titik 2 dan lihat seperti biasa bongkar itu di kolom yang keberapa. Nah, yang kedua. Kita klik titik 2 dan kita klik itu 0. Nah, kita klik enter, jadi sudah masuk bongkarnya yaitu pasir. Coba kita lihat. Untuk berangkat dari Alexandria itu bongkarnya bongkar pasir. Bener, teman-teman. Jadi tinggal kita tarik ke bawah. Nah,
Sudah. Nah, untuk bongkarnya juga sudah masuk. Kita langsung lanjut ke data muat. Untuk rumusnya, karena dia ke bawah seperti bongkar, jadi V lookup. Untuk bongkar muat ini kita lihat, nah dia ini dari tujuan. Berarti kita klik tujuan yang Budapest, kemudian tinggal kita klik titik 2 dan kita copy datanya. Kita copy datanya. Nah, jika sudah, kita kunci dengan klik F4. Nah, kita titik 2 lagi. Seperti biasa, muat itu berada di kolom yang kedua. Titik 2 dan kita klik 0. Nah, untuk muat juga sudah muncul dan tinggal kita tarik deh ke bawah. Nah, yang terakhir itu ada kolom biaya bongkar dan muat. Nah, biayanya sendiri ini juga sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya saja. Rumusnya kita lihat untuk tabel bantunya yaitu ke bawah. Berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, kita lihat coba. Ini dia dengan posisi kapal atau pelabuhan. Jadi kita klik posisi kapalnya itu di tabel yang mana. Nah, ini. Kita klik yang ini. Kemudian kita klik titik 2. Kita copy datanya. Nah, sudah kita copy. Seperti biasa kita klik F4 mengunci. Kita kasih titik 2 lagi dan kita lihat biaya bongkar. Kita disuruh mencari biaya bongkar dan muat. Berarti satu persatu kita cari biaya bongkar dulu, yaitu di kolom yang kedua. Berarti kita buat 2, tutup kurung lagi dan 0. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kali di sini dia ditanya biaya bongkar dan muat, jadi tinggal kita tambah. Kita masukkan lagi rumusnya VLOOKUP. Kita masukkan tadi datanya yang di posisi. Nah, C2-nya sudah masuk. Titik 2 lagi. Kita copy lagi ini. Datanya kita copy lagi. Nah, jika sudah, kita titik 2 lagi, dan jika tadi bongkar biaya bongkar berada di tabel yang kedua atau kolom kedua, dan ini yang di kolom yang ketiga. Jadi kita buat 3, titik 2, 0. Kita klik tutup kurung. Nah, untuk totalnya juga sudah masuk. Jadi nggak perlu capek-capek kita menghitungnya lagi. Oke, tinggal kita tarik ke bawah, teman-teman. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Teman-teman coba perhatikan lagi dulu. Ada salah seperti ini, pasti ada kesalahan dalam menuliskan rumus. Coba teman-teman lihat untuk rumusnya. Nah, yang di sini yang salah yaitu kita lupa untuk mengunci datanya, teman-teman. Kita lupa untuk mengklik F4-nya, maka data tidak bisa. Nah, jika sudah, coba kita ulangin dan kita tarik lagi. Maka berhasil. Nah, jadi teman-teman jangan sampai keliru, dan apabila teman-teman keliru jangan langsung menyerah, teman-teman. Jadi kita bisa coba lagi dan kita perhatikan apa yang salah. Karena kesalahan itu dari kesalahan itu kita belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang langsung bisa, teman-teman. Oke? Kita lanjut ke total biaya bongkar dan muat. Total biaya sudah banyak kita kerjain, jadi langsung saja zoom. Tinggal kita copy datanya, enter. Nah, jika sudah, kemudian total biaya bongkar dan muat terbesar. Jadi sama dengan max
tinggal kita copy datanya, enter. Nah, selanjutnya itu yang terkecil berarti min. Tinggal kita tarik lagi, stop. Oke. Nah, dan yang terakhir itu biaya rata-rata, average, rata-rata dari sampai di sini. Nah, jadi untuk soalnya sudah selesai dalam rangka mengerjakan tes. Untuk soal pertama, soal kedua, tiga, dan soal yang keempat. Dan semoga teman-teman bisa mengikutinya, dan walaupun terdapat beberapa kesalahan ataupun kecepatan mungkin dan kekeliruan saya dalam mengerjakan soalnya, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada Bapak Aditya yang sudah memberikan ulasan seperti ini. Sangat luar biasa sih. Selain mendapat ilmu, kita juga bisa berlatih untuk menjadi YouTuber ya, walaupun YouTuber seperti ini kan, karena juga sudah melatih kita untuk berbicara. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan semoga teman-teman dapat mengerti dan ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya. See you next video. Bye bye.